Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini kami berkumpul di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat bangun pagi, terima kasih buat berkat yang Kau sediakan bagi kami. Pagi hari ini kami bawa korban syukur kami, pujian pengagungan kami yang kami naikkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkenan hadir tengah-tengah kami, Roh Kudus yang memimpin kami. Dan kami semua hari ini kami percaya pulang tidak sebagaimana kami datang. Selesai acara ini kami diberkati dengan berkat yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk kami datang menyembah. Haleluya. Amin. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Bapa ya Aba. Engkaulah kekuatan kami, Engkau sumber segalanya bagi hidup kami. Sungguh sangat terbukti tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Nama yang ajaib luar biasa, nama yang dahsyat, yang selamatkan hidup kami, yang telah menebus dosa kami.
Sekarang kami jadi biji matamu. Sekarang kami jadi biji matamu. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang dahsyat, luar biasa. Engkaulah satu-satunya, Engkau kebanggaan hidup kami. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ya Bapa, ya Aba. Engkau sahabat kami yang sejati. Engkau ada dalam setiap kesesakan kami. Engkau penolong kami yang ajaib. Tiada yang seperti Yesus. Kami bangga ya Tuhan. Kami bangga ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dalam segala keadaan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah yang pelihara hidup kami, tidak pernah berhenti. Sampai selama-lamanya Tuhan adalah Tuhan yang perhatikan kami semua anak-anak. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau hidup dan berkuasa. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengar sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa ya Aba. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, pakailah bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian, selamat pagi. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke 68. Ya, Mazmur 68. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup,
Seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di hadapan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara Sela, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang, sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Salmon, gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak-puncak, yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah, terpujilah Tuhan terpujilah Tuhan hari demi hari. Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang telah hidup dalam kesalahannya. Tuhan telah berfirman, dan Basan akan kubawa kembali dari tempat yang dalam, supaya engkau membasuh kakimu dalam darah, dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagiannya daripada musuh. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah.
Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, Selah. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Haleluya. Saudara sekalian, ini adalah nyanyian dari apa yang disampaikan Mazmur Daud. Allah telah bangkit dan musuh-musuhnya berserak, karena Tuhan Allah adalah penguasa seluruh jagat raya ini. Tidak ada satupun yang bisa melawan kekuatan Allah. Dan ini dinyatakan oleh pemazmur. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Siapapun orang yang membenci Allah, dia akan terpental. Karena dia melawan Sang Pencipta. Dia melawan Allah yang dahsyat. Yang punya kuasa untuk menjadikan seluruh bumi ini binasa atau tetap tinggal. Yang memberikan makan, yang menumbuhkan semua rumput-rumput, yang memberikan buah-buahan semua yang berasal dari tanah. Saudara sekalian, kenapa orang bisa melawan Tuhan? Ya karena mungkin pengetahuan akan firman Tuhan tidak ada. Sehingga ketika orang itu melawan Tuhan, dia merasa bangga, ya, bahwa dia pun berani untuk melawan Tuhan, gitu ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ya, bahkan orang-orang yang membenci dia melarikan diri, dia tidak akan bertahan. Apakah melarikan diri itu berarti juga Tuhan tidak melihat? Ya, Tuhan sangat melihat semuanya itu. Karena orang melarikan diri kemanapun dalam dunia ini, Tuhan tetap akan melihat mereka. Karena dunia ini, karena bumi ini adalah miliknya Tuhan. So, dengan apakah kita ini bersyukur kepada Tuhan? Yaitu kita datang dan menyembah. Karena kita ini tidak lama, ya, umur kita hidup di dunia itu tidak lama, ya, hanya sekejap saja, ya, hanya seperti uap yang berlalu begitu saja. Namun banyak orang yang tidak memberikan hidupnya dengan keadaan yang baik, dengan kondisi yang baik, ya, semuanya dibiarkan dengan sia-sia, bahwa seakan-akan hidup kita ini bisa menjamin kita sendiri untuk kita ini selamat. Bahwa ada sesuatu yang lain yang bisa menjamin diri kita selamat. Di dalam firman Tuhan ini tidak ada satupun orang kecuali Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia dari segala belenggu dosa, supaya dia diselamatkan, dia sampai ke tempat yang maha mulia. Ya. Tidak ada satupun musuh yang bisa bertahan. Seperti asap terhilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Orang yang meninggalkan Tuhan, yang berpaling dari Tuhan, ujungnya adalah kebinasaan. Ya, dan itu pasti akan terjadi karena umur manusia itu bisa dihitung. Dan kita tahu bahwa ini adalah ketetapan yang Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kapan kita akan memberikan yang terbaik? Memberikan hidup kita ini kepada Allah yang benar, yang sudah berjanji kepada kita. Terkadang janji-janji Allah itu seperti kita nilai seperti janji manusia yang suka berbohong, yang suka tidak ditepati. Tidak, Tuhan tidak pernah tidak menepati semua janji-janjinya yang diberikan kepada kita. Semua akan ditepati. Kalau kita melihatnya ini bukan menepati janji, ya itu keliru, karena kita diberikan lebih daripada apa yang kita minta. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, ya, yang tidak pernah kita dengar, Tuhan itu menyediakan bagi kita. Karena dia Tuhan, saudara. Kalau manusia sih ya dengar pura-pura enggak dengar, gitu ya. Ngelihat pura-pura ya enggak melihat gitu. Ini manusia suka pura-pura gitu. Ya, pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu gitu ya, saudara. Pura-pura enggak tahu dengan keselamatan, dengan firman Tuhan yang Tuhan sediakan. Tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita.
Pemazmur mengatakan, tetapi orang-orang benar itu akan bersuka cita, saudara. Orang benar, kok namanya orang benar itu selalu hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu kalah yang memerdekakan hidup saudara dan kita semuanya. Sehingga kita akan menjadi orang yang bersuka cita. Kita bergembira, bukan hanya sekedar gembira seperti orang-orang dunia lakukan, tetapi bergembira kita yang diberikan oleh Tuhan. Rasa gembiranya itu berbeda loh. Ya. Kegembiraan manusia itu mungkin kalau hanya dengar lagu-lagu yang enak. Lagu-lagu mungkin dangdut koplo, lagu-lagu Jawa yang jadi idamannya. Ya. Yang orang itu merasa seperti apa lagu-lagu yang sekarang diciptakan oleh penyanyi-penyanyi itu ya. Dan dia lebih baik menyanyi dengan lagu itu. Wah, menyentuh perasaan. Iki persis kaya awakku Pak. Iki persis nak tak nyanyi iki atiku ki iso piye gitu loh. Saudara sekalian, nyanyian dunia tidak akan pernah membuat Tuhan itu bangga, saudara. Tetapi mazmur yang kita naikkan kepada Tuhan itulah yang membuat Tuhan itu merasakan ada dupa yang harum yang dipersembahkan dari hidup seseorang. Tetapi kalau nyanyian dunia itu membuat semakin nelongso, semakin patah hati, semakin mengenali bahwa lagu ini persis perasaanku karena dia dibuat sedemikian rupa untuk menyentuh hati orang-orang, untuk memanah hati seseorang supaya lagunya laku, saudara sekalian, dan dinyanyikan di mana-mana. Rengeng-rengeng namanya turu, ya nyanyikan lagu itu. Diam-diam dia pakai headset, dia menyanyikan, menirukan apa yang ada di gadgetnya, di handphonenya dia. Tapi nyanyinya pales, saudara. Jadi yang dinyanyikan orang persis kalau sing ada yang di itu. Karena dia enggak dengar maka pales, yang mendengarkan maka mengatakan, kok nyanyimu kok meleot-meleot itu. Karena dia merasa kalau dengar di headset itu sudah suaranya sudah kayak yang di situ. Tapi ngambilnya nada salah. Nah, saudara sekalian, intermezzo. Tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Bernyanyi bagi Tuhan itu lahir dari hati kita. Bermazmur bagi Tuhan itu artinya kita tahu tentang kebenaran. Kalau kita tidak tahu kebenaran, bagaimana kita akan bermazmur bagi Dia? Terus modalnya bermazmur ki apa, saudara? Apa lagu-lagu yang pikiran apa ini hati kita sedang nelongso? Oh nelongso Gusti, kula nelongso. Gitu. Kalau bermazmur itu adalah bermazmur bagi Tuhan, bernyanyi memuji Dia, meninggikan nama Tuhan. Kalau perasaan manusia itu kan tidak pernah ada habisnya, nelongso sing atine apa namanya ini kecewa, yang namanya berbagai macam perasaan campur aduk jadi satu. Kalau kita hanya nuruti perasaan-perasaan kita, kapan kita akan memuji Tuhan? Kapan kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan? Karena kita hanya memperhatikan hidup kita. Kita hanya untuk menyanyi memuaskan perasaan-perasaan kita. Tetapi di sini pemazmur mengatakan, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Ya. Beria-rialah di hadapan Tuhan, sebab Tuhan itu adalah sumber sukacita, saudara. Dia sanggup untuk memulihkan hidup saudara, supaya kita ini bersuka cita. Tuhan sanggup untuk membuat saudara dan kita semuanya sembuh dari segala penyakit, supaya kita bersuka cita, kita beria-ria. Supaya kita ini terus diberkati, rak pate akeh duite, rak poponing diberkati terus. Itu saudara. Jadi kalau kita ini di hadapan Tuhan ini, kita ini tidak ada hal-hal yang secara pribadi mengikat kita.
kita akan punya hubungan yang lost, hubungan yang tidak ada batasnya dengan Tuhan. Dan itu saudara dan kita semua akan merasakan. Jika kita berada di dalam Kristus, maka segala hal yang ada Tuhan akan tolong saudara. Dan pertolongannya itu lebih daripada apa yang saudara dan kita minta. Dia lebih memberikan lebih tanpa kita menyadarinya. Ya. Dan Tuhan seringkali melihat bagaimana anak-anaknya ditolong sama Tuhan tetapi tidak bersyukur. Masih juga bersungut-sungut. Enggak pernah bersyukur. Enggak pernah mengatakan terima kasih Tuhan buat pertolonganmu. Ya. Padahal Tuhan sudah melakukan segala hal yang luar biasa dalam hidup kita. Bagi Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Dia adalah Bapa bagi kita. Sebagai anak yatim, Dia adalah juga Bapanya. Pelindung bagi para janda. Ya. Janda-janda dipelihara sama Tuhan. Sebab Dia adalah Bapa yang melindungi semua kita. Yang rasanya tidak pernah mendapatkan perhatian perlindungan. Tetapi Tuhan sangat memperhatikan dan melindungi saudara dan kita semuanya. Ya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi tidak ada kata Tuhan itu tidak memperhatikan kita. Itu hanya kata-kata kita yang sok kita berpuisi, itu berpuas, terlalu puitis lah gitu. Ya. Kita tidak butuh kata-kata yang puitis. Tetapi kita butuh dari hati kita yang sungguh-sungguh kita ini menyerah kepada Tuhan. Sehingga yang keluar pun tidak puitis juga enggak masalah. Ya. Tetapi kalau kita ini kalau ketemu sama orang kan mungkin bisa berpuitis gitu ya. Kata-kata kita atur sedemikian rupa supaya orang itu tertarik. Tuhan tidak butuh kata-kata yang manis tapi hati kita ini jauh dari Tuhan. Buat apa saudara? Tetapi hati dan perkataan kita itu mesti sama, sinkron. Jadi apa yang kita katakan itulah yang terjadi dalam hati kita. Itu namanya kejujuran saudara. Kalau iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari itu berasal dari si jahat atau dari iblis. Tidak ada kata-kata iya tapi tidak Pak. Oh tidak itu tapi agak sedikit mengandung iya, tidak ada. Yang ada katakan iya di atas iya. Kalau tidak, katakan tidak. Itu kekeh saudara hatinya. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya, bagi orang yang memberontak Tuhan, dia akan mendapatkan bagiannya. Apakah di sorga? Tidak. Dia di tempat di tanah yang gundul. Tanah yang gundul itu tanah yang gersang. Tanahnya pecah-pecah, enggak pernah terkena air, tidak ada rumput. Ya. Mau makan apa saudara kalau di tanah yang gundul? Ini bicara tentang bagaimana orang-orang yang memberontak Tuhan itu berada di tempat yang sangat mengerikan. Seringkali kita ini membiarkan pikiran hati kita, wah berontak Tuhan rapopo. Tuhan itu rak ngerti, dia itu bukan Tuhan yang ngertinan, itu kata kita saudara. Tuhan mengerti kita ini benar-benar setia kepada Tuhan atau kita ini pemberontak. Ya, kalau memberontak ya sudah tinggalnya di tanah yang gundul saudara. Yang tidak ada apa-apanya. Yang hanya terik, panas dan menyakitkan. Itu hukuman bagi orang-orang yang memberontak Tuhan. Orang yang memberontak Tuhan itu yang tidak percaya, saudara. Wes diciptakan manusia sampai Tuhan turun merendahkan diri, menghembusi nafas si Adam supaya hidup. Lah kok manusia itu melawan Tuhan, saudara?
Nah ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah sekarang kita ini melawan Tuhan, apakah kita ini mau, kita ini menyembah Dia yang menciptakan kita, yang menyediakan tempat bagi kita, yang sudah disiapkan sekian lama untuk saudara dan kita semuanya, memenuhi rumah Bapa, karena rumah Tuhan itu harus penuh. Enggak peduli jumlahnya berapa, di sorga bisa menampung seberapa jumlah manusia yang ada di bumi ini. Sorga jangan dibayangkan, dibandingkan dengan mungkin Semarang. Ya, Semarang itu kan kecil ya, tapi sorga itu lebih daripada seluruh dunia, yang bisa menampung semua orang yang ada yang masuk ke sana. Apakah Tuhan bisa itu mengurusi sekian banyak orang? Nah itu kan kita, kalau manusia nggak bisa, repot, harus pakai I.O. Sekarang kan dikit-dikit orang pakai I.O. gitu ya. Di Mantu, di daerah-daerah, di desa-desa pun sudah pakai I.O. saudara. Adik saya itu di daerah Boyolali itu kan ya masih hitungannya rotok desa, pakai I.O. saudara. Semua sekarang pakai I.O. Tetapi untuk kita datang kepada Tuhan, kita tidak membutuhkan I.O. Tuhan juga tidak butuh I.O. Tuhan sudah punya malaikat-malaikat pendukungnya yang begitu banyak, berlaksa-laksa malaikat mengurusi hidup saudara. Kurang piye gitu ya. Kurang piye. Apa meneh gitu ya. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara, Selah, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Ya, ini sudah mau habis waktunya. Kita ambil yang terakhir. Ayat 19, terpujilah Tuhan hari demi hari, Ia menanggung bagi kita, Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan, Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Itulah Tuhan kita yang meluputkan kita dari maut, ya. Yang akan menyelamatkan saudara dan kita semuanya, tidak berada di tanah yang gundul, yang gersang, tetapi di taman yang indah, yang semuanya tersedia bagi kita semuanya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Ya. Kita selalu punya pengharapan untuk Tuhan menunjukkan kekuatan bagi kita, sebab kita perlu Tuhan, tangan Tuhan yang menolong dan menopang kita, sehingga hidup saudara dan kita semuanya senantiasa di dalam berkat kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Haleluya. Amin. Terima kasih, kami menyerahkan firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca. Tuhan, Engkau mengurapi dan melestarikan di dalam hati kami yang paling dalam, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu, dan kami boleh diselamatkan, tidak hanya kami pribadi, tetapi seluruh keluarga kami, sampai kepada anak-anak cucu cicit kami kelak mereka diselamatkan hidupnya. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai berbicara, tapi firman Tuhan tinggal tetap di dalam hati kami. Kiranya Engkau berkati kami berlimpah-limpah, dan Engkau memperluas daerah kami, dan tangan-Mu senantiasa menyertai kami. Engkau melindungi kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, dan saudara pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa kita di sorga, dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan semua kita percaya dan diberkati Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin.